Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Al-kaunu, kaun, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluhu dhulmatun, semuanya itu gelap. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar ada ayat-ayat qauliyah, tanda kuasa Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis, namanya ayat qauliyah, pakai qaf. Nah, ketika kita membaca Quran, kemudian bertambah keimanan kita. Ketika kita membaca Quran, ayat-ayat tentang munafik, tersindir, kok malah mirip aku. Ketika kita membaca ayat-ayat yang terkait orang mukmin, loh kok aku malah orang mirip, tersinggung kita. Tapi alhamdulillah kita tidak tersinggung, sebab ya ora paham. Nah, pada saat kita membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya, maka kita akan menemukan tanda-tanda kuasa Allah. Itu namanya ayat qauliyah, ayat-ayat yang bernuansa kalam Allah. Demikian pula dengan hadis, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lah, ayat tanda kuasa Allah itu ada dua, qauliyah tadi itu, kemudian ada lagi kauniyah. Kauniyah itu segala sesuatu, keadaan, kejadian yang terjadi di alam raya ini harusnya juga menjadi tanda-tanda kuasa Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang yang sekedar pilek saja sudah sedemikian eling kepada Allah. Ada orang yang sampai terkena musibah besar masih juga belum eling kepada Allah. Ada orang sekedar kesandung langsung muhasabah, astagfirullah nanti. Kata aku ki lah limam pengiki ora maca istighfar. Nek panjenengan kan wajah-wajah ya wiridan 1000 kali lah ya istighfar. Alhamdulillah. Terus kemudian pagi, ya Allah, kok semalam saya tidak baca istighfar, semalam saya tidak baca sholawat. Sekedar kesandung sudah membuat kita eling. Tapi ada yang sudah sedemikian rupa, mungkin gempa bumi, mungkin sampai tsunami, tapi ya ora eling-eling. Masih juga yang dipikirkan adalah iki gara-gara kae, iki gara-gara kui, iki gara-gara ngene, iki gara-gara ngono dan sebagainya. Belum juga mengantarkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada orang yang dikasih air minum, bismillahirrahmanirrahim, sudah sedemikian syukur. Ada orang yang setiap hari minum, bahkan makan kurang asin dikit ngeblak meja. Ya, ada ndak Bu sing model seperti itu? Model terus kemudian sudah dimasak wis capek-capek, jawabannya anu parek ora enak. Nah, artinya apa? Kunci agar diri kita menjadi terang, yakni sampai menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian dan tanda-tandanya, ya, adalah yang hari ini akan kita bahas. Al-kaunu, segala sesuatu itu, kulluhu, semuanya, dzulmatun, adalah gelap. Wa innama anaruhu duhurul haq fihi. Sedangkan yang mencahayai adalah kesadaran bahwa ada Allah di balik kejadian itu. Kesadaran apa? Ada Allah di balik kejadian itu. Ada orang yang belum sampai diingatkan siapapun dia sudah ya Allah. Ada orang yang sampai kemudian wis to sing eling, sing sabar, sing ikhlas. Sabar apa? Ikhlas apa meneh? Kowe ora ngrasake. Model seperti itu ada atau tidak?
Ada ya, orangnya hadir. Sok ada hadir. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah, yang bisa membuat kita bercahaya, yakni sampai diri kita kemudian sadar ya, kemudian sabarnya itu disertai sadar, ingat kepada Allah adalah duhurul haq fihi. Kesadaran bahwa ada Allah di balik itu semua. Kalau di dalam bahasa Al-Qur'an, Allahu nurus samawati wal ard. Surah An-Nur itu loh. Ayat berapa? 35. Allah lah yang mencahayai. Ada orang dalam kondisi sama, mungkin kecelakaannya ya bareng. Yang satu begitu masuk rumah sakit, Allah dia bercahaya. Ketemu orang, ngapura ya Pak Dini, ana salah-salah ngapura ya. Allah. Sedemikian bercahaya. Kalau ditanya sakit enggak? Ya loro tapi ora apa-apa. Allah. Minta tasbih, minta tadarus Quran. Sedemikian bercahaya hatinya. Tapi mungkin orang yang sama kecelakaan atau satu dokternya sama, rumah sakitnya sama, biliknya cuman sini sebelahan begitu. Wah layo, loro tenan, mati wae nek kok ngene, mati wae. Kowe gara-gara sing nabrak. Apa yang membedakan sebenarnya adalah hadirnya Allah, yakni cahaya. Allahu nur, Allah yang menjadi cahaya. As-samawat wal ard, bumi langit seisinya. Bayangkan bila di tiap keadaan kita tidak membuat diri kita iling kepada Allah, maka betapa gelapnya. Ini paribasane mobil sing paling larang ya. Terus kemudian itu sofa di mobil itu harusnya empuk. Tapi nek uring-uringan suami istri itu mobilnya joknya empuk enggak? Empuk atau tidak? Ya jane empuk tetap. Cuman rasane ya Allah. Nah, hari ini kita akan bahas apa sebab yang membuat diri kita ini terlalu jauh, terlalu lama iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Faman ra'al kaun, siapa orang yang hanya fokus pada kejadian tersebut. Sakit, sehat, tiba itu wong, pandemi, corona, apalagi? Nah, PPKM, bojo merengut, sing lanang ketoke mencurigakan. Faman ra'al kaun, ngelihatnya hanya itu saja, ngelihatnya kaun, kejadian saja. Walam yashhadu fihi, dan tidak ada sebuah kesadaran bahwa Allah turut berperan di situ. Au indahu, atau justru Allah membersamai, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya. Faqad awazahu wujudal anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bihasabil athar. Maka orang tersebut simpelnya akan cahayanya itu, kesadarannya itu ditutupi oleh awan yang bernama athar, yang bernama, kalau bahasa sing paling gampang adalah hukum sebab akibat. Sepanjang terus menerus kita masih terus berpikir tentang hukum sebab akibat, gara-garanya aku ki mau lewat kene kok dadi macet, jane yo mau nek menggok ya ora macet. Ini sepanjang perjalanan gelap terus. Ada lagi pada saat biasanya sih pengantin-pengantin baru ya bangsa duwe anak siji, duwe anak loro. Kadang-kadang dungane ya aneh-aneh. Ya Allah, dulu suami saya ini sebelum nikah sama saya kayaknya apa-apa punya toh ya Allah. Barang saya kita dibujuk tuh ya Allah, ternyata kere ya Allah. Keblondro. Bila yes pokoknya gitu, gelap nanti gelap pokoknya gelap.
Demikian pula dengan kejadian yang macam-macam. Kita akan menjadi gelap atau terang adalah tinggal seberapa cepat kita menangkap kesadaran bahwa ada Allah, ya, dan seberapa besar dalam keyakinan kita Allah berperan. Semakin kita meyakini peran Allah kecil dan semakin lama kita menyadari bahwa ini ada Allah, maka semakin lama gelap kita dan semakin sering uring-uringan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka hukum sebab akibat ini Bapak Ibu rahimakumullah di sini disebutkan, ya kalau masih anak-anak remaja sih barangkali monggo belajar, kalau begini nanti jadinya begini, kalau kamu pasang begini kerja nanti kamu dapat gaji. Itu ya bocah-bocah bongso remaja, terus kemudian kuliah, ya monggo berpikir seperti itu. Tapi kalau sudah sepuh Pak, sudah seharusnya ngopo kok loro Gusti Allah sing ngersake. Kudune mun ngoten. Kenapa? Ngopo kok loro? Lah wingi kae jane aku ora loro, mergo gara-gara mbok jak lungan ki lho dadi nyala. Alhasil perjalanan kita menuju cepatnya eling kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga perjalanan umur. Masa iya sih Pak, ada anak atau cucu nesu mergo kong ini mergo ini, lalu sudah jadi simbah-simbah nesune jek padha. Minal wagwin dah. Minal wagwin wasarwin wal jelehin. Manjelain. Kudune bagaimana? Ya sudah semeleh lah. Sudah semeleh. Masa terus kemudian masih maidut terhadap kondisi, keadaan dan sebagainya. Apa ora luwih apik nggo gawe zikir Pak? Apa tidak lebih baik untuk baca Quran? Nanti tiwas pas lagi maidun dilalah pas Israil lewat, coba pripun. Lah, apa sih yang mempengaruhi cepatnya kita eling kepada Allah? Lalu terbagi menjadi berapa manusia itu dalam hal tersebut? Kita bahas pelan-pelan. Ada orang yang dia itu elingnya itu di depan. Kasih contoh ya. Saya biasanya nyontohkannya itu adalah anak muda atau orang tua juga sama sih. Kasih contoh misalkan kalau yang elingnya di depan itu begini. Cah nom dhisik wae wis sing gampang. Begitu WA karo cah wedok, "Assalamualaikum." Kok jawabane "Waalaikumsalam." "Ya Mas, ada apa?" Kode keras. Ini cah nom langsung bener. Sejak saya seneng sholat malam itu apa-apa dadi nano. Tambah sholate di istikharah malah ngimpi wong seneng orang ngimpi. Tambah jos. Begitu datang silaturahim itu calon mertua, "Alhamdulillah Mas, sampean datang ke sini, sampean bener-bener tak tunggu-tunggu, kami tunggu, anakku yo nunggu, ibu yo nunggu, aku yo nunggu sampean kan." Iki kan nang ati dek. Memang nek ahli sedekah kok ngene iki ya. Rasane ya Allah, dan sampean ki donga-donga niki kau adalah doa-doa kami yang tertunda. Rasane piye? Walah, rasane nang ati koyo ngene salto-salto lah. Tapi terus kemudian mengatakan demikian itu calon mertua. Tapi piye ya Mas ya? Ternyata 3 dina wingi iki lho. Jan, pomone kena diwalik piye. Nggih entes 3 dina iki lho. Nggih entes nampa lamaran ning wong. Saya tak tanya. Ini anak muda pulang. Kira-kira ngelanjutke salate apa mutung? Lunga tenanan-tenanan, tahajud tiap bengi. Tito Mas, perintah. Nah, ini contoh orang yang dia atau mendapatkan cahaya atau dia bercahaya hanya di awal tok.
hanya di awal tok. Yo nek bapak-bapak yo barangkali yo contohnya yang paling gampang adalah dalam urusan kerja. Ya Allah. Namanya orang sudah ngaji itu nek kalau mau melangkah kan ya sholat dulu. Terus kemudian ya berdoa dulu. Begitu belum hasil, kadang-kadang ndak terucap sih kata-kata ndonga karuran ndonga podo, ndak terucap. Tapi buktinya apa? Dungane tidak seserius kemarin. Buktinya apa? Dia dadi ora pati yakin karo Gusti Allah. Yakini dengan apa? Yakini gara-gara tadi aku telat. Gara-gara tadi semakin sering kita mengatakan gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara ini bagaikan sahab athar. Sahab itu mendung yang menghalangi sinar matahari makrifat. Jadi ini nek pakai bahasa yang tinggi ya. Tadi itu kan bahasanya dosisnya saya perendah serendah-rendahnya. Sebenarnya bahasa di sini wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisahabil athar. Matahari ma'rifat, perkenalan, kesadaran kepada Allah itu tertutup oleh tadi itu sahab mendungnya hukum sebab akibat yang terlalu nempel menjadi keyakinan. Jane yo wingi kae kok melu meeting, jane yo wingi kae tak tawani wong iki telat sithik tok lho. Iki dadak karyawanku ki gawene salah barang. Iki bune gitu engel tenan dikandani. Terus semakin kita mencari kesana kemari yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka mendungnya semakin tebal dan cahaya makrifat itu semakin jauh. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya kalau umur sudah menjelang 40 atau sudah apalagi sudah mulai 40 langsung tek Allah, tek adil, tek ono hikmah, tek biarkan Allah yang ngasih solusi. Tugasku ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ngelihat jenengan sudah seperti itu kok. Surat Taumaidunan wis ora lah. Nyaman. Ini contoh di depan. Au ba'dahu. Au indahu atau di tengah. Jadi awalnya itu gak eling. Begitu mendapatkan satu kesulitan atau satu kemudahan, karena kesulitan sama kemudahan itu cuma hukum dunia Pak, tidak ada di alam malakut itu tidak ada kemudahan, tidak ada kesulitan. Yang ada itu ibadah gitu toh. Yang ada itu pengabdian. Jadi sebenarnya penting tidak penting itu rakyat atau pejabat, karena itu benar-benar hukum nisbi. Yang terpenting itu mau jadi rakyat atau mau jadi pejabat, sing abadi itu takwa di dalamnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebenarnya Pak nggih, susah atau senang itu tidak penting-penting amat. Yang terpenting adalah dari susah itu atau dari senang itu dari tambah iling. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena ada orang yang dari susah jadi tambah lalai, ada orang yang jadi dengan senang jadi tambah lalai, sebagaimana ada pula yang ketika senang jadi iling, ketika susah jadi iling. Maka yang penting itu ilingnya itu. Kenapa yang penting ilingnya? Ya kita ini diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, maka jadi ibadah atau tidak? Ya, bahasanya yang paling gampang ya alhamdulillah kalau mendapat seorang istri yang solihah, maka panjenengan insya Allah jadi raja. Alhamdulillah. Kalau istri yang tidak solehah, berengkelan dan sebagainya, ya alhamdulillah, panjenengan jadi wali Gusti Allah. Cepat jadi wali kan? Alhamdulillah. Nanti alhamdulillah semuanya. Asal ujung-ujungnya adalah menuju Allah, maka penting tidak penting status-status yang ada di dunia ini. Sebab apa? Itu namanya al-kaun. Semakin sering kita membahas, semakin sering kita terlintas apa-apa yang terjadi itu karena ini, karena itu dan sebagainya,
maka semakin tidak terasa nanti jenengan membaca la ilaha illallah. Semakin hambar nanti membaca la ilaha illallah. Tapi semakin kita membahas bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada yang memberhasilkan kecuali, tidak ada yang mengatur rezeki kecuali, tidak ada yang memberi hidayah kecuali. Jangan direvisi. Kadang akal kita yang merevisi. Tapi kan, lah tapi kan itu semakin sering tapi kan, maka sahabnya semakin tebal. Au indahu itu contohnya adalah orang yang dari awal tidak eling kepada Allah, begitu dia dapat kesulitan. Misalnya kasih contoh saja begini. Dagang toko mangkat gitu mawon. Kerja begitu datang berangkat gitu aja. Lalu kemudian begitu dapat kesulitan, ya Allah. Ya Allah. Terus kemudian begitu dapat kemudahan, dia lalai. Berarti di tengah itu dia cuma ingat di tengah. Ada yang ingatnya ba'dahu, di akhir tok. Di akhir tok. Jadi pas awal ya ora tau eling, di tengah ya ora. Misalnya kasusnya orang sakit sebut aja. Wah. Jarine nang kono kae kalau berobat di sana itu sudah ndak usah pakai obat. Cuman dimek tok mari kok. Rono ternyata ora mari. Nang kono malah kur disebul tok mari kok. Rono ternyata ya tidak sembuh. Setelah habis semuanya begitu divonis, kayaknya ini tinggal keajaiban Allah. Ini kami sudah tidak bisa apa-apa, Pak. Baru terus kemudian orang sakit tadi mengatakan, ya Allah, memang hanya Engkau ya Allah yang maha menghidupkan, yang maha menyembuhkan, hanya Engkau ya Allah. Iki nek cara malaikat ki kemenungsan kaya menungso seneng kledek. Awit wingi ning ndi? Awit wingi ning ndi? Nah, sadari nang mburi. Bapak Ibu rahimakumullah. Lah terus bagaimana sih agar kita ini cepat eling, cepat langsung sadar? Jawabannya adalah sering baca kalimah la ilaha illallah, kurangi mikir sebab akibat. Itu aja. Kalau toh memang harus mikir sebab akibat, itu hanya untuk ibadah bernama ikhtiar, bernama evaluasi dzohir. Saya ulangi, nek hakiki harus la ilaha illallah. Maka miftahul jannah napa? Nah, begitu. Jadi semakin sering Allah itu semakin insya Allah semakin bercahaya. Yang dimaksud bercahaya apa? Ya minimal bercahaya itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tentram dulu. Bercahaya lagi seperti apa? Ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bercahayanya lagi bikin gimana? Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya itu rusak, semuanya itu begini Pak Pur rahimakumullah. Saya tanya. Ini HP ada atau tidak ada? Jawab, ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ini tidak ada. Ini cuman diadakan. Nyawa kita ada atau diadakan? Setiap yang diadakan pasti ada waktunya diadakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bagaimana sakitnya seseorang yang meyakini bahwa sesuatu yang cuman diadakan, diyakini itu benar-benar ada sehingga pada saat ditiadakan, oh mesti gulung kumbing. Gulung kumbingnya berikutnya. Maka jelas kan penyebab orang kalang kabut, kalap dan sebagainya, settingan awalnya salah. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ulangi. Nah,
Harta itu ada atau diadakan? Yang maha mengadakan Allah. Sehingga karena diadakan itu sewaktu-waktu pasti bisa bahkan pasti maka jangan kemandel banget. Bahkan sebenarnya keluarga kita, jabatan, nama baik. Orang yang memiliki nama baik itu benar-benar nempel di dalam hati bahwa dirinya adalah orang yang soleh, bahwa dirinya adalah ahli masjid, bahwa dirinya adalah orang sukses dan sebagainya. Satu ketika dinyek, mesti loro banget. Nah, yang tidak begitu sakit adalah orang yang dari awal mengatakan bahwa nama baikku ini adalah bukan ada, tapi diadakan. Setiap yang diadakan pasti ada saatnya bahkan sewaktu-waktu bisa diadakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau settingannya seperti itu dan yang maha ada hanya siapa? Insya Allah. Saya bahas seperti ini, janjiannya ini ilmu ringan atau berat ini? Ringan atau berat ilmunya ini? Ringan atau berat? Ringan. Sing berat apa nih? Ya Allah, memang ngelakon itu harus berat. Karena kalau ringan kita tidak melibatkan yang maha kuat. Oleh karena itu ada bahasa la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau masya Allah la quwata illa billah. Itu dalam surah Kahfi begitu. Qurtus itu sudah mengingatkan kepada Yahuza bahwa segala yang dimiliki dari dua kebun di dalam surah Kahfi itu adalah titipan Allah. Sehingga pada saat melihat kebun, karyawan, keluarga dan segala kesuksesan disuruh membaca masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, ini semuanya adalah kehendak Allah. La quwata, tidak ada kekuatan illa billah kecuali dari sinten? Berarti ngeten Pak Bu rahimakumullah. Nanti pelan-pelan latihan. Masya Allah la quwata illa billah. Allah yang menghendaki ini ada di tangan dan ini hanya titipan. Satu ketika nanti ini juga pasti hilang. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa. Memang butuh dilatih. Terus kemudian pas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti sirna, yang terus ada hanya Allah. Pak rahimakumullah. Sebagai penutup, ketika kita mati itu kan ada satu prosesi tersakral, yakni liqa'ur Rabb, ketemu sama Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bayangkan Pak, kalau di dunia kita tidak pernah ketemu, kesandung ora eling, sehat ndak eling, sakit nyalahke dalan, orang duwe duit nyalahke bojo, anak nakal nyalahke sing wedok, nyalahke sing lanang, dan sebagainya. Ndak ketemu Allah. Saya tanya, ketika kita mati ketemu siapa? Mohon paham nggih? Maka sing paling gampang hari ini simpel sekali ilmunya. Silahkan untuk saya ulang dikit dengan kaitannya sama ilmu yang kemarin ya. Saya ini sekedar ngetes masih ingat atau tidak kaitannya dengan ilmu ini dan yang ilmu kemarin. Saya tanya. Saya berharap anak saya mau ngaji. Ini betul atau salah? Berarti cek kelingan. Saya berharap pembeli itu jadi beli, betul atau salah? Salah.
Saya berharap istri mau sholat, betul atau salah? Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita berharap pada yang selain Allah, itu adalah berharap pada al-kaun tadi itu loh. Kaun kalau dalam hari ini hanya merupakan keadaan bayangan. Harusnya saya berharap kepada Allah anak mau haji, mau sholat dan sebagainya. Apa sih beda? Oh, beda jauh. Kalau saya berharap kepada anak mau ngaji, maka anak ini berharap nyilih HP. Adiknya berharap ngajak main, ibunya berharap ke mall. Mumet toh. Sekian harapan ini tabrakan bareng-bareng ora karo-karuan ini. Tapi kalau saya berharap kepada Allah dan kemudian Allah berkehendak, tidak ada yang bisa melawan kehendak. Itulah hebatnya orang yang la ilaha illallah. Namung mekaten ingkang saged kawula aturake, semoga manfaat. Amin Allahumma. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Monggo silakan. Biar pada mempersiapkan pertanyaannya. Iya. Monggo Pak, kalau bertanya. Silakan. Sambil jenengan mau bertanya, saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang tidak ada yang lebih awal. Wal akhir, dan yang akhir dan tidak ada yang lebih akhir. Tanpa akhir. Wal zahir, ialah yang paling nampak. Wal batin, ialah yang paling tidak nampak. Tidak bingung maksudnya ya? Ya. Fa inama tuwallu fathamma wajhu. Dimanapun kamu menghadap, maka sebenarnya menghadaplah kepada Allah. Kalau toh itu ada bahasa kiblat, ada bahasa Mekah dan sebagainya, itu adalah syariat. Hakikatnya kita menyembah kepada sinten? Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti itu sing orang-orang yang ada di Mekah sing sampai nyiumi Ka'bah, terus kemudian tangannya digeser-geser ke, ana meneh sirahe dijedot-jedot ke mana? Ya kan? Macam-macam. Jenengan pernah ngelihat yang seperti itu? Wah, berarti kuwi musyrik kabeh. Mboten mesti ngoten cara melihatnya. Itu kan nggak jauh beda sama pada saat kita punya HP, lalu pas di luar kota nelpon anak atau nelpon istri. Nah, begitu nelpon anak, nelpon istri itu kan pas ramuda ya, sudah dulu ya, gitu. Saya tanya, itu apa di dalam HP ke yo ono wonge kan yo ora to. Tapi kenapa kok nyium HP? Itu kan ekspresi cinta, Bos. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya jadi orang terus kemudian jadi musyrik-musyrik ke wong sing ngono. Itu ekspresi napa? Cinta. Ya, dah. Tapi intinya adalah ainama tuwallu fathamma wajhullah. Yang sebenarnya kita hadapi adalah sinten? Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kalian berada, sebenarnya Allah turut berada. Ya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh dalam diri manusia. Maka sebenarnya untuk sampai kemudian nemu Allah atau ada kesadaran bahwa ada Allah itu sebenarnya tidak harus kemudian dadak tekan gunung, dadak tekan mboten. Dalam bahasa Quran gimana? Wa fi anfusikum napa? Afala tubsirun. Dan di dalam dirimu apakah kau tidak melihat? Nah, Masya Allah, dan masih banyak sekali. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang melempar ketika engkau melempar, tapi semestinya yang hakiki yang melempar adalah Allah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullah fauqa
aidi. Dan masya Allah masih banyak sekali ayat bahwa sebenarnya yang menterjadikan, yang tidak menterjadikan, yang meluaskan, yang mempersempit rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan adalah sinten? Ya, cuman ya dong pas dewi sholat itu, pas inna sholati wan nusuki itu lo kadang-kadang cok inna sholati sih kuncinya nanti yo. Jadi rapat iya kok. Oleh karena itu hari ini terus kalau jenengan tanya lah terus piye pen bisa seperti itu? Jawabannya simpel. Yakni latihan tidak sering membahas hukum sebab akibat mun ngeten mon. Saya tuh bisa marah sama istri kalau istri bilang misalkan, "Bah, itu ke wajib ngeten-ngeten udah dini dari kono-kono." Saya bisa marah, "Wis ngaji bolak-balik kuwi sing kersa Gusti Allah." Ya wis. Tapi kan yo itu pembahasan nomor 2. Setelah kita yakini bahwa itu sing ngersake Gusti Allah, oh Gusti Allah ngersake agar kita belajar selanjutnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu pembahasan berikutnya. Tek apa gitu misalkan sakit des. Ya udah itu kersane Gusti Allah. Mun niku dibahas, yakini aja dulu sing mantep, sing cekel, sing tenanan. Terus habis selesai meyakini bahwa itu sing ngersake Gusti Allah, lalu ada pelajaran apa? Oh, pelajarannya ternyata nek melek malam itu jangan kebanyakan kopi. Udah pelajarannya. Besok lagi kurangi. Itu pun. Tapi mantep dulu sama Gusti Allah. Aja langsung bahas kopi ini. Amun langsung bahas gara-gara lewat sini. Jangan tiba-tiba bahas gara-gara duitnya kurang. Jangan tiba-tiba bahas urat ndak bisa ini ndak bisa itu karena ora duwe duit. Jangan tiba-tiba bahas PPKM. Mosok wis ngaji model kok ngene izin ngributi PPKM terus we. Ya monggo dibahas, tapi itu pembahasannya harus jauh banget dibahas setelah meyakini bahwa Allah segalanya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin nanti dibahas itu sahabil atharnya makin tebal. Sahab itu mendung ya, mendung hukum sebab akibat yang menghalang-halangi makri semakin tebal. Nanti kalau terjadi sesuatu eling hikmah, eling Gusti Allah kesuwen nanti. Maka besok kalau sudah, dan saya lagi bahas seperti ini bolak-balik ke santri, ke siapapun, saya pernah ngaji, habis ngaji seperti ini, pokoknya segala sesuatu yang terjadi, tek Gusti Allah di sini, tes langsung Gusti Allah. Saya usai ngaji seperti ini, tek masuk mobil, lagi layah-layah seperti ini, kayaknya kalau tidak salah itu mobilnya roto anyar pas kuwi, seret, lah, dilalah niku enten pickup mundur, kretek. Tak lirik, lukisan itu. Terus aku kelingan, aku salah ngaji kata iya. Boten. Ya itulah. Maksudnya begini Pak Abu rahimakumullah. Ini sebagai penutup saya tanya sama panjenengan. Kalau ada genteng bocor, genteng apa? Bocor. Terus kemudian kita benahi itu genteng. Memastikan sudah tidak bocor lagi itu diapakan? Siram. Betul. Ini memastikan apakah ilmu hari ini sudah dipahami atau belum. Biasanya sekalian disiram oleh ujian-ujian. Lah sampai 1 bulan mendatang nanti monggo insya Allah lain-lain kok, tenang saja. Beda-beda. Aja ana sing cek muring-muring dhisik, bar sayah muring-muring, ngos-ngosan wis nganti sapune potel gek terus iya ya Gusti Allah sing ngersake. Tapi modelke sapu kok. Nah, ada yang tiba-tiba eling dan sebagainya, ini beda-beda. Ada yang kualitas ujiannya besar ya, elingnya lebih besar sehingga tidak ada masalah. Ada yang sebenarnya ujiannya kecil, ya ujiannya kecil. Tapi lebih kecil lagi adalah elingnya, yaitu jadi besar. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, monggo. Nanti tinggal kita lihat nanti sampai 1 bulan mendatang gitu ya.
Ujiannya apa? Mungkin berbeda-beda, ada yang masalah suami istri, ada yang sama anak, ada yang sama tetangga dan sebagainya. Sehingga kalau sudah seperti ini kok dilarang duwe tangga sing jengkelke dan sebagainya, sing ngersake sinten? Gusti Allah. Tapi terus-terusan, iya gitu Gusti Allah ngersake terus-terusan yang ngono. Wah, iki nek bahasa Inggrisnya itu apa? Ora the gateli lah. Loh kan ada toh Pak, banyak sekali dosa-dosa yang tidak terhapus oleh istighfar ya, kecuali oleh sulitnya nyari rezeki, betul atau tidak? Tapi kok sulit rezeki? Ya boleh kan lagi tinggal pura, kan hatinya jelas. Seorang suami yang malam-malamnya dia itu membingungkan, bukan membingungkan sih bahasanya, dia mencari ikhtiar, berdoa, bagaimana bisa ngasih nafkah? Maka bata maghfuran lahu. Malam itu malam ampunan. Jangan bayangkan kalau lancar terus, nggak ada malam ampunan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah untung ono jenengan muni PPK. Ora dukung PPK kula mboten. Tapi maksud saya begini Pak, pembahasan itu boleh panjenengan bahas, tapi jangan ratingnya jangan kalah tinggi dengan bahas kuasa Allah. Karena kalau dihitung-hitung kuasa Allah, Masya Allah, Gusti Allah itu terlalu baik, memberi segala nikmat untuk kita semuanya. Mulai dari nikmat bernama nafas, detak jantung, denyut nadi. Coba saya sudah berulang kali tanya di sini. Yang di sini kan ini wajah-wajah kalau sholat nunggu adzan kan nggih? Nunggu adzan apa nunggu qomat niki? Nunggu adzan. Kenapa nunggu waladhalin? Nunggu adzan lah ya. Tapi sedisiplin apapun diri kita, saya tanya, disiplin siapa dengan Allah Subhanahu wa taala yang ngasih detak jantung? Disiplin Allah. Puluhan tahun loh Pak. Dan bagi saya nikmat terindah bukan itu. Nikmat terindah adalah kita dipilih, yang tidak pernah request, dipilih sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin saya ngaji sama anak-anak santri, taubatnya zaman Nabi Musa alaihissalam itu, nama Nabi Musa itu adalah dibunuh ketika bertobat atau bunuh diri. Jangan bisa bayangkan kalau itu masih berlaku. Enggak. Hari ini tobat kita simpel, cuman disuruh baca istighfar. Ngono sok ya ora kelakon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silahkan nanti yang namanya juga memastikan sudah tidak bocor lagi, diapakan tadi Pak, Bu? Siram pakai ujian sekalian. Nah, besok seperti apa ya? Monggo dirasakan masing-masing. Demikian, karena tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup ya. Matur nuwun, alhamdulillah. Ini mohon maaf untuk ngaji kali ini saya percepat pembahasannya, jadi kayaknya daging semua, tidak terlalu banyak guyon. Pada intinya seperti itu, bahwa yang memperjauh diri kita dengan Allah karena terlalu sering bahas hukum sebab akibat. Gara-gara ini, gara-gara itu, nek orang ini, nek orang ngono, nek orang dan sebagainya. Semakin sering kebahas, semakin tebal itu nanti apa? Kabutnya, dan matahari makrifat semakin tidak kelihatan. Gitu ya. Semakin kita sering la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bismillahirrahmanirrahim, semakin meresap, semakin kita bahas. Dalam 24 jam antara kita bahas la ilaha illallah dengan bahas sulitnya rezeki itu lebih sering bahas la ilaha illallah, maka matahari makrifat itu semakin terang dan mendung penghalangnya semakin hilang.